bagaimanapun, Kakang Adalepa adalah suami ibu. Seorang istri harus mendampingi suaminya dalam suka dan duka. Rahasia tentang istri Kanjeng Mantri Kanuruhan sepenuhnya ada di tangan hamba. Karena kami yang membunuh suaminya. Dan hamba yakin Gusti Prabu akan terkejut kalau mendengar berita ini. Aku tidak suka laporan yang menghasut. Penjarakan kedua orang ini. Dan kau, Pati. Hamba Gusti. Untuk sementara, kau kubebas tugaskan. Ayo. Ampun Gusti, sebenarnya terlalu bahaya mendirikan perkemahan di sini, Gusti Prabu. Mata-mata Pajajaran akan mudah mengamati gerak-gerik kita. Maafkan hamba yang picik, Gusti. Dengan gerakan terbuka seperti ini, Pajajaran akan sempat mempersiapkan tentara. Bahkan mungkin punya waktu untuk minta bantuan negeri lain, sahabat mereka. Semuanya sengaja kulakukan, Senopatiku. Kita akan lihat negeri mana yang bantu Pajajaran. Dengan begitu, kita akan punya alasan untuk menaklukkan mereka. Yang jelas, Sumedang Larang pasti bantu mereka. Tidak akan lama lagi, kita akan lihat seluruh bumi Parahyangan akan tunduk kepada Tanjung Sengguru. Tunggu! Silakan turun. Ikut kami. Rama? Pangeran. Bagaimana kabar Eyang Guru? Beliau baik-baik saja, Pangeran. Silakan. Silakan. Semuanya bermula ketika Paman Gerbamenak menolak lamaran untuk mempersunting Putri Lenggang Pakuan. Maka dia menggunakan alasan itu untuk menyerang Pajajaran. Sebenarnya lamaran Prabu Malyapati kepada sepupuku hanya alasan Raja Tanjung Singguru untuk bisa menguasai Pajajaran. Maaf kalau pertanyaan hamba terlalu lancang. Kenapa ayahanda Pangeran tiba-tiba menyerahkan tahta Pajajaran kepada Gusti Pati Gerbamenak? Sulit untuk dimengerti oleh orang lain. Ayahku melanggar Sahyang Siska Kandang Keresian.
Karena beliau menikahi seorang wanita larangan. Dan itu berarti melanggar leluri kerajaan. Bermula dari kedatangan bangsawan-bangsawan Majapahit yang mengungsi ke Pajajaran ketika terjadi pertikaian di negerinya. Mereka meminta izin untuk tinggal di Pajajaran sambil menunggu redanya kemelut negeri mereka. Ayahanda Prabu menerima mereka dengan baik. Bahkan disediakan sebuah rumah indah dalam kalangan istana. Untuk kedua putri itu di Kaputren. Dan untuk bangsawan prianya di Kaputran. Siapa nama kamu? Nama hamba Dewi Ratna Ayu Kinasih, Gusti Prabu. Purana, Daulat Ayahanda. aku akan melamar putri Majapahit itu. Bagaimana pendapatmu? Dawuh Ayahanda adalah sabda. Siapa yang mampu menolak? Ananda setuju kalau itu memang membawa kebaikan buat Ayahanda. Belum pernah aku jatuh cinta seperti ini. Kecantikan Ratna Ayu Kinasih selalu membayang dalam mimpi-mimpiku. Bahkan menyebut namanya sudah mampu membangkitkan rencanaku. Maaf Ayahanda. Apakah Ayahanda sudah meminta pertimbangan pada Rama Begawan yang Bunisora Dharmayaksa ing Kasogatan? Aku hanya akan minta restu pada perkawinanku. Dari seorang dayang, aku mendapat laporan bahwa bangsawan-bangsawan Majapahit itu kelihatan bingung atas lamaran Ayahanda.
Kalau lamaran Baginda diterima, itu artinya Dinda Dewi Kinasih melanggar leluri. Sebab dia sudah bertunangan dengan Mahesa Panangkaran. Dinda Kinasih pun membingungkan soal itu. Persoalannya, nasib Mahesa Panangkaran juga tidak jelas. Apakah dia masih hidup? Atau mungkin dia sudah gugur? Rasanya tidak enak menolak uluran tangan dari seorang raja yang melindungi keselamatan kita. Tapi juga tidak harus kita membalas kebaikan dengan menyerahkan seorang putri. Misalnya, kita bisa saja membalas dengan pengabdian yang tulus pada kepentingan Pajajaran. Itu memang benar. Tapi yang harus kita lakukan sekarang ini, menjawab lamaran itu. Tepat. Itu masalah yang harus kita pikirkan sekarang. Apakah alasan kita yang menyatakan bahwa Dinda Dewi Kinasih sudah bertunangan itu tidak akan menyinggung Baginda dan mengira kita mencari dalih penolakan? Kalau memang terjadi anggapan seperti itu, tugas kita bersama untuk menjelaskannya. Buah-buahan daerah ini terkenal manis-manis. Panen kadang-kadang orang-orang sini menjualnya sampai ke Pajajaran. Sebetulnya masih ada yang mengganjal dalam pikiran saya, Pangeran. Bagaimana sampai tahta kerajaan jatuh pada Patih Kerbamenak? Dan bukannya pada pangeran. Itu hanya sementara. Sampai aku menamatkan pelajaran kenegaraan dan olah kajuritan di Sumedang Larang. Apakah Ananda tidak menyadari bahwa keniatan itu melanggar kitab Siksakan dan Kasihan? Saya tahu, Rama Begawan. Juga dengan segala akibatnya? Bila Ananda berani melanggar leluri kerajaan yang sama-sama kita junjung tinggi? Saya sangat mencintainya, Rama. Bukan sekedar menuruti hawa nafsu untuk memiliki selir atau gundik, sebagaimana lazimnya seorang raja. Tapi seorang raja Pajajaran pantang melanggar leluri. Saya bersedia melepaskan tahta kerajaan, Rama Begawan. Apakah pangeran sudah merasa siap untuk menduduki tahta? Maafkan hamba, Yang Begawan. Hamba masih ingin menamatkan ilmu kenegaraan dan olah perang yang lebih sempurna. Berarti Ananda Prabu harus menunjuk pengganti sementara. Lalu setelah itu kejadiannya, ya, seperti sekarang ini.
Panglima muda itu bernama Pangeran Kian Santang, putra Prabu Gerbamena. Kesaktiannya luar biasa. Apakah ayahanda sudah menyampaikan keniatan hamba untuk ikut membantu? Sudah, anakku. Pada Senopati pun tak ada dalih. Pasukan Tanjung Singguru sudah berkemah di lembah Cikamal, Pangeran. Kalau begitu, perhitungan kita tidak meleset. Kita cegat mereka di tegal kubu-kubu. Lapangan luas di sana sangat baik untuk menggelar siasat perang. Bila pasukan perang Pangeran Purana bisa bergabung tepat pada waktunya, hamba yakin kita bisa memenangkan peperangan ini. Pangeran Purana sudah berangkat dari Sumedang Larang 10 hari yang lalu. Aku harap pasukannya tidak mendapat halangan di jalan. Sudah 10 hari dia belum pulang. Kanda sama sekali tidak berusaha untuk mencarinya. Anak sebaya Lasmini sudah tidak pantas untuk dicari-cari. Seharusnya dia tidak perlu berlaku kekanak-kanakan. Dinda tahu, perbuatan Lasmini sudah mencoreng kewibawaan Kanda di sini. Dan Kanda terpaksa berbohong. Mengatakan bahwa Lasmini Kanda suruh menjemput Nini Goren di Gunung Galunggung. Tapi dia anak kita, Kanda. Saya cemas. Takut nanti terjadi sesuatu pada dirinya. Maaf, Kanjeng Ibu. Kalau diizinkan, hamba mau pergi mencari Dinda Lasmini. Itu pun kalau ayahanda mengizinkan. Mau kamu cari kemana? Kita kan tidak pernah tahu dia di mana. Yang paling dekat dengan daerah ini adalah Kadipaten Muara Damar. Saya kira tidak mungkin Dinda Lasmini berani ke Madangkara. Seandainya di sana tidak ada? Kemungkinan lain, dia menyusul guru ke perguruan Galunggung. Tapi itu jauh sekali. Hamba rasa juga tidak mungkin dia ke sana. Atau barangkali ke Pajajaran? Tidak mungkin, Bunda. Dinda Lasmini malu kalau sampai ketemu Brahma. Dasar laki-laki, buaya darat, nggak bisa lihat pipi licin. Perempuan cantik itu istrinya Adipati. Pantas, tubuhnya bagaikan Dewi Supraba. Kalau tubuh saya bagaimana? Seperti Dewi Sinta. Pas. Cocok. Seperti Dewi Sinta yang 12 jam tidak pernah makan. Lasmini.
Cari apa, Kakang? Kok ada di sini? Mencari kamu. Dari mana saja kamu? Jalan-jalan. Siapa yang memberi izin? Izin? Ya. Karena kamu sudah menjadi seorang istri. Istriku. Tapi saya bukan seorang tawanan yang mau pergi kemana saja harus minta izin. Apakah kalau saya mau belanja ke pasar juga harus minta izin? Lasmini, kau jalan-jalan hanya untuk menikmati kekaguman para lelaki atas dirimu. Memamerkan dengan murah harga dirimu pada orang lain yang bukan suamimu. Kanda cemburu? Aku muak. Aku juga muak diperlakukan semau Kakang. Sementara Kakang bersenang-senang dengan istri-istri yang lain, saya harus menunggu. Jangan samakan saya dengan gundik-gundik Kakang yang lain. Hati kecil saya tidak bisa terima, Kakang. Bodoh. Saya harap cuma sekali ini saja Kakang menurunkan tangan pada saya. Saya bukan perempuan yang mau dikasari seperti tadi. Terus terang, Kakang cemburu kalau ada lelaki lain yang ikut menikmati kecantikanmu. Habis Kakang terlalu lama mengunjungi saya juga cemburu pada istri-istri Kakang yang lain. Kalau memang saya yang terburuk dari semua istri Kakang, kenapa Kakang mau memperistri saya? Lasmini, sebaliknya, kaulah yang paling cantik di antara istri-istri Kakang. Kaulah yang paling mampu menggairahkan Kakang. Kang, saya pulang dulu ya. Iya, ya. Mari. Oh iya, Kang. Kang. Bagaimana, Kang? Sawahnya, Kang? Malam. Malam. Permisi. Mau pesan apa, Den? Wedang jahe, Ce. Sama makan. Lauknya? Apa saja. Kalau ada lalap sama ikan bakar. Iya. Maaf. Di mana saya bisa nginap malam ini? Wah, di sini tidak ada penginapan, Den. Tapi biasanya kalau ada orang yang kemalaman di jalan, tidur saja di balai. Terima kasih. Iya. Wanita itu benar-benar cantik dan murah senyum. Tidak seperti gundik-gundik Kakang Adipati yang lain. Sombongnya bukan main. Siapa namanya? Silakan, Den. Namanya Lasmini. Memang gadis-gadis Madangkara itu cantik-cantik. Tapi apa, ayo? Mata duitan, Ce. Kalau mata duitan mah penyakit semua wanita, Mang. Jangan heran. Betul nggak, Den? Iya, barangkali, Ce. Maaf, saya kurang tahu. Saya belum punya istri. Saya juga belum punya suami. Daulat Gusti Adipati. Laporkan apa saja yang dilakukan istriku kalau sedang jalan-jalan. Dan siapa pemuda yang berani mengganggunya? Daulat Gusti Adipati. Ini berapa harganya Bu pisangnya, Bu? Gula aren ya, Bu? Terima kasih, Bu. Masih baru, Neng. Baru tadi pagi saya buat. Saya ambil satu, Bu.
Lasmini. Kakang Lesmana. Siapa mereka? Mungkin orangnya Kanda Adipati. Kanda? Ceritanya panjang, Kakang Lesmana. Kanda Adipati Moradamar telah menyelamatkan nyawaku sewaktu aku mau bunuh diri. Kanda Adipati? Kanda, dia kakak kandungku sendiri. Maaf, kukira... Kanda kira aku perempuan murahan yang mau ngobrol cinta pada semua orang? Begitulah suami saya, Kakang. Cemburunya besar. Kadang-kadang sebagai wanita, saya senang dicemburui. Tapi kalau sudah keterlaluan, lama-lama kesal juga. Padahal istrinya banyak ya. Saya dengar, di setiap desa dia punya gunting. Di kota sendiri ada 6. 7 dengan kamu. Namanya juga laki-laki, Kakang. Jangan pukul rata. Tidak semua laki-laki seperti itu. Suamimu itu tidak akan pernah berhenti dari mencari perempuan. Sebab yang ada di dalam otaknya cuma nafsu. Aku yakin kau tidak akan bisa menemui kebahagiaan dengan lelaki seperti itu. Maafkan Kakang, bila ucapan tadi menyakitkanmu. Tapi demi kebahagiaanmu, Kakang harus bicara yang sejujurnya. Bukan karena ucapanmu, Kakang. Lagi pula, saya pun bisa merasakannya. Memang agak menyakitkan hidup seperti ini. Walaupun sebenarnya Kakang Adipati sangat baik terhadap saya. Saya berhutang budi padanya. Walaupun saya tidak suci lagi, Kakang Adipati sangat menghargai saya. Siapa yang melakukan? Brahma? Murid Durgalapati. Saya tidak sadar. Suara seruling itu membawa saya ke alam mimpi. Saya seperti terseret ke alam kenikmatan. Dan di sana cuma ada Permadi yang dalam penglihatan saya seperti Kamajaya. Dia harus kubunuh. Dia sudah menerima hukuman dari saya, Kakak.
Kamu harus pulang, Lasmini. Kasihan ibu. Dia selalu menanyakanmu. Saya tidak mau ketemu Brahma. Saya malu pada semua orang di sana. Seorang gadis yang ditolak cintanya. Tapi di sini kamu akan lebih menderita, adikku. Kamu tidak akan punya arti apa-apa, kecuali meladeni nafsu suamimu. Apa kerja kalian? Apa yang kamu jaga, ha? Ampun Gusti Adipati, hamba sudah menjaga di gerbang depan, tetapi rupanya mereka lewat belakang. Aku tidak pernah suruh kalian jaga gerbang. Aku suruh mengawasi istriku dan orang yang mengaku sebagai kakaknya. Ampun Gusti, kami memang terkecoh. Dan Lasmini memang sangat pintar. Bukan Lasmini yang pintar, tapi kalian yang tolol. Kejar mereka! Kejar mereka dan tangkap hidup-hidup. Biar mereka rasakan hukuman dari orang yang berani mengkhianati Muara Damar. Daulat Gusti, sekarang juga hamba berangkat. Ingat, kalau sampai tugas ini gagal, kau akan kuhukum mati. Ngerti? Daulat Gusti. Kita mau kemana, Kakang Lesmana? Terserah kamu. Kalau ke timur, kita akan menuju Pajajaran. Kalau kita ke barat, kita akan menuju Kiara Kembar dan Madangkara. Kalau ke selatan, mungkin kita akan menuju Ajong Kidul. Bagaimana kalau kita ke Pajajaran saja? Aku tidak mau ketemu Kakang Brahma. Lasmini, Pajajaran bukan sebuah desa yang kecil, di mana setiap saat kita ketemu orang-orang yang sama. Kotanya jauh lebih besar dari Madangkara. Istananya ada 5 dan berjajar. Itu sebabnya orang menyebut negeri itu Pakuan Pajajaran. Pakuan artinya istana. Jadi istana yang berjajar. Terserah Kakang. Ya. Ya. Kemana, Sro? Saya mah terserah Pak Ketua saja. Pak Ketua ke kanan, saya ikut ke kanan. Pak Ketua ke kiri, saya ikut ke kiri. Tapi kalau Pak Ketua mau istirahat, saya juga mau istirahat. Beleguk. Orang lagi bingung, malah ikut-ikut bingung. Ayo. Ja, ja, ja. Ya, ya, ya.
Kita harus memancing Senopati Maliapati keluar dari sarangnya. Dengan begitu, kemungkinan saling berhadapan antar senopati akan terwujud. Yang kuharapkan, paman bertiga akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Hamba pangeran, kita harus mengubah taktik Gagak Sangkur pangeran. Sebab dengan taktik seperti itu, mau tidak mau pihak kita yang harus menyerang. Itu sebabnya agak sulit memancing mereka keluar. Tepat. Besok kita gunakan serangan Luwak Maturun. Yang paling harus diawasi adalah Senopati Gamparan. Dia ganas seperti binatang buas. Entah sudah berapa puluh prajurit kita menjadi korban. Kalau perlu, Paman Dadali dan Paman Lembu Wulung khusus menghadapi dia. Kakang Brahman. Sudah ikut bertempur? Sudah berlangsung 3 hari, Kakang. Kakang Mas Purana. Maaf, Dinda. Aku agak terlambat. Kakang Mas lebih cepat sehari dari yang saya perkirakan. Raja Mas Kian Santang. Ini adalah sahabat saya dari Madangkara Brahmakumbara. Dan juga merupakan saudara seperguruan karena dia pun murid Eyang Astagina. Silahkan. Saya tidak tahu kalau Dinda Kamasuta juga orang Madangkara. Saya sudah menyaksikannya sendiri, kehebatan dan keberanian Dinda di medan tempur. Hamba putra Arya Wisnawa. Maaf, hamba tidak berani meminta izin pangeran untuk ikut mendharma baktikan diri hamba dalam peperangan ini. Tetapi hamba sudah minta izin pada Senopati Punta Dadali. Tidak apa, sama saja. Bagaimana rencana Dinda untuk pertempuran besok? Kami akan menggelar Luwak Maturun besok. Tapi kalau Kanda Pangeran mungkin mempunyai rencana yang lebih tepat, kita bisa rundingkan malam ini. Luwak Maturun. Siasat perang yang sangat cerdik. Tentu saya setuju. Bahkan kita harus bangga karena menggunakan siasat ciptaan moyang kita, Prabu Linggabuana.
Kita harus segera bantu mereka, Kakang Mas. Baik, Dinda. Ya! Sebenarnya, saya tidak sampai hati meninggalkan ayah dan ibu. Terutama ibu. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan beliau saat ini. Semua mencemaskan Dinda. Tapi saya tidak mau memaksa Dinda. Saya ingin adikku menemukan kebahagiaannya. Dinda sudah besar. Sudah dewasa. Dinda berhak menentukan nasib Dinda sendiri. Berhenti! Tidak ada orang yang bisa lolos dari kejaran si Maung Congkok. Dan kamu siap-siap untuk dihukum gantung. Saya minta Neng ikut kami kembali ke Muara Damar. Bilang sama majikanmu, adikku tidak mau pulang. Dia tidak ingin menjadi pelampiasan nafsu binatang majikanmu. Kurang ajar. Jangan dengar omongan keblinger itu, Neng. Lagi pula buat apa Neng buron seperti ini? Kan lebih enak di kabupaten. Uang cukup, makan enak. Mau apa lagi? Sayang, aku bukan binatang piaraan seperti kalian yang cuma mikir makan. Bangsat kamu. Ya. Muslihat apa lagi yang akan dilakukan Prabu Maliapati? Aku kira ini bukan muslihat. Kematian 3 orang senopatinya membuat dia terpukul. Kita tunggu apa yang akan dia lakukan. Jangan ada yang bergerak sebelum aba-aba dariku. Hamba, Pangeran. Sangsakala dan tambur Pajajaran sudah berbunyi. Semua prajurit di luar sudah menunggu Ananda Prabu. Aku dengar, Paman Pendeta. Tapi aku bimbang. Aku tahu bahwa kita tidak akan mungkin memenangkan perang ini. 3 orang senopatiku
yang sakti mandraguna tewas oleh pahlawan-pahlawan muda Pajajaran. Aku tidak sangka anak Gerbamenak begitu hebat. Seorang raja tidak boleh bimbang, sebab keputusan yang ragu akan menghancurkan semua pasukan. Dan pendapatmu, Tompel? Ampun, Gusti Prabu. Memang agak sulit mengambil keputusan dalam keadaan terjepit seperti ini. Tapi untuk menghentikan perang, pasti malu. Tentu saja, karena menyangkut harga diri Gusti Prabu. Aduh! Aku tidak butuh penilaianmu, Tompel. Tapi pendapatmu, saran-saranmu. Hamba tidak rela harga diri Gusti dina orang. Sekarang saatnya Gusti mempertahankan martabat Tanjung Singguru. Dinda, pasti dia membawa pesan dari Malyapati. Saya rasa begitu. Prabu Malyapati menantang tanding 1 lawan 1. Izinkan Dinda yang maju, Kakang Mas. Biar saya yang melawan. Sebagai yang paling dituakan di sini, saya berkewajiban untuk melayani tantangan. Tapi yang menjadi penyebab perang adalah adik saya, Kakang Mas. Lenggang Pakuan juga adik saya. Sekarang masalahnya, Pajajaran dan Tanjung Singguru. Bukan putri Lenggang Pakuan dan Malyapati. Maaf, Pangeran. Bagaimana kalau saya saja yang melawan Prabu Malyapati? Sama sekali tidak bermaksud mengecilkan Pangeran berdua. Inilah saatnya saya mendharma baktikan diri saya untuk Pajajaran. Dan juga saudara saya, Pangeran Purana. Seharusnya yang bertanggung jawab atas tantangan ini, saya. Tapi kalau memang itu sudah niatan Brahma, rasanya salah kalau saya menghalangi. Brahma, hati-hati dengan golok pusakanya. Terima kasih. Saya akan lebih berhati-hati. Dewata yang agung, berilah aku kekuatan agar aku dapat memenangkan pertarungan ini. Siapa yang akan mewakili kalian? Saya. Siapa kamu? Kenapa bukan Kian Santang? Aku mengusulkan untuk menghentikan perang. Kalau kalian mau menyerahkan Putri Lenggang Pakuan. Tuan sadar apa yang Tuan ucapkan? Kami masih menghormati tata krama perang. Kalau tidak, pasukan Tuan sudah kami habisi hari ini. Kami masih menghargai kedaulatan negeri Tuan untuk menyelesaikan persoalan dengan secara kesatria.
Sombong kamu anak muda. Siapa kamu? Saya Putra Rahyang Ningrat Kencana. Cucu dari Prabu Niskala Wastu Kencana. Oh, sang putra mahkota. Sayang. Mungkin kau tidak akan sempat menjadi raja. Kita mulai, Prabu Malyapati. Saya paling tidak suka mendengar sesumbar. Ya!